Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Apakah baik-baik saja? Atau gimana? Baik, sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Ayo, dimana ketua kelasnya? Oh iya, Andi, coba pimpin doanya. Doa mulai. Berdoa selesai. Baik, di sini Ibu akan melanjutkan materi yang sudah disampaikan minggu kemarin. Apakah dari kalian ada yang tidak masuk? Oh ya, alhamdulillah kalau masuk semua. Berarti hari ini temannya kalian itu masuk semua ya, 20 anak. Ya. Siapa yang tahu pembelajaran hari ini? Ya, benar sekali. Tentang pergerakan organisasi nasional Indonesia. Sebelum Ibu melanjutkan pembelajaran, Ibu bacakan dulu ya tujuan dari pembelajaran hari ini, yaitu siswa dapat menjelaskan pergerakan organisasi nasional Indonesia dengan baik dan benar melalui tugas membaca buku paket IPS kelas 8 halaman 240 dan diskusi secara kelompok. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan atau melanjutkan pembelajaran yang dari minggu kemarin ya. Apakah dari kalian masih ingat tentang pelajaran yang minggu kemarin itu tentang apa? Ya, benar sekali. Pembelajaran yang kemarin itu tentang latar belakang munculnya nasionalisme di Indonesia. Siapa yang masih ingat? Ya, benar sekali Andi. Pertemuan yang kemarin itu kan menjelaskan tentang latar belakang munculnya nasionalisme di Indonesia, yang mana di dalamnya itu terdapat perluasan pendidikan, kegagalan di berbagai daerah, terus ayo apalagi? Ya, yang kemarin itu tentang didirikannya NU, Muhammadiyah, seperti itu kan. Ya, di sini Ibu akan melanjutkan ya pembelajaran yang sekarang ini tentang apa? Ayo. Ya, baik sekali. Pembelajaran yang hari ini adalah organisasi pergerakan nasional di Indonesia. Siapa yang tahu tentang organisasi pergerakan nasional di Indonesia itu terdiri dari apa saja? Ya, dia pintar sekali. Organisasi pergerakan nasional di Indonesia yang pertama itu ialah 1. Budi Utomo. Nah, kalian tahu nggak tentang gedung Stovia yang berada di Jakarta itu? Tahu nggak? Ya, itu kan merupakan gedung yang pertama kali didirikannya Budi Utomo. Nah, Budi Utomo ini siapa yang tahu? Ayo, kenapa dinamakan Budi Utomo? Dan pada tanggal berapa Budi Utomo itu didirikan? Ya, benar sekali Iza. Budi Utomo itu didirikan pada tanggal 20 Mei 1908, yang mana pendiri utamanya itu ialah Dr. Sutomo. Nah, dari itu makanya organisasi ini dinamakan Budi Utomo. Nah, terus yang kedua dari kalian, apakah ada yang tahu yang selanjutnya dari Budi Utomo ini apa? Ya, benar sekali. Yang kedua itu tentang Sarekat Islam. Sarekat Islam ya, atau disingkat dengan SI. Kalau ini disingkat dengan BU. Nah, baik. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang
Syarikat Islam ya. Siapa yang tahu syarikat Islam itu? Jangan dipikir kalau ada Islamnya terus bernuansa dengan Islam, tidak berkaitan dengan masa penjajahan dulu. Tidak ya, syarikat Islam ini. Kalian tahu nggak pasar Klewer yang ada di Solo itu? Nah, kalian pasti belum nyampe ya di pasar Klewer. Sama ibu juga belum nyampe sana. Kita ke sana sama-sama ya, melihat pasar Klewer yang disebut dengan organisasi pergerakan. Kalian tahu nggak pasar Klewer itu didirikan pada tahun berapa, oleh siapa, kenapa, dan tujuan dari didirikannya pasar Klewer itu apa? Ya, benar sekali Iza. Pasar Klewer itu didirikan pada tahun 1911 oleh Kiai Haji Samanhudi, yang dimana pasar Klewer itu di sana itu sudah banyak para pedagang-pedagang dari Indonesia, Arab maupun Tiongkok. Nah, kenapa pasar Klewer itu didirikan? Karena mereka itu untuk menutupi persaingan yang tidak sehat antara pedagang pribumi dan pedagang Tiongkok. Makanya pasar Klewer itu didirikan. Nah, dari tujuan didirikannya Syarikat Islam itu untuk melindungi kepentingan pedagang pribumi dari ancaman-ancaman para pedagang yang dari Tiongkok. Nah, dalam kongres yang kedua yang dilaksanakan di Surabaya, apakah kalian ada yang tahu itu tanggal berapa? Ya, benar sekali. Kongres yang kedua yang dilaksanakan di Surabaya itu dilaksanakan pada tahun 1923, yang mana Syarikat Islam itu berubah nama menjadi Partai Syarikat Islam. Nah, yang mana Syarikat Islam itu bersifat non-kooperatif terhadap Belanda. Dan pada tahun 1927 itu Partai Syarikat Islam itu menetapkan tujuan pergerakan secara jelas, yaitu Indonesia merdeka atas asas Islam, seperti itu. Nah, ibu lanjut ya, yang ketiga itu tentang Indische Partij. Ibu tulis dulu ya. Yang ketiga itu tentang Indische Partij, atau disingkat dengan IP. Nah, kalian tahu kan dari Indische Partij ini, kalian tahu nggak yang itu tuh yang 3 serangkai yang ada Dois Dekker yang seperti itu tuh, para pemuda. Ya, kalian kan sudah memahami kan tentang Indonesia merdeka, itu kan sudah paham kan? Ya. Kalian tahu nggak IP itu didirikan pada tanggal berapa, tahun berapa, dan tujuan IP itu apa? Ayo coba Iza, tujuan IP itu apa? IP itu didirikan pada tanggal berapa? Ayo. Ya, pintar sekali Iza. IP itu didirikan pada tanggal 25 Desember 1912 oleh 3 serangkai. Ayo, siapa aja yang 3 serangkai itu? Coba Andi, siapa aja yang 3 serangkai itu? Ya, pintar sekali. Yang 3 serangkai itu terdiri dari EEF Dois Dekker, Suryadi Wironingrat, dan Dr. Cipto Mangkusumo, yang dimana tujuan IP itu sangat jelas. Apakah dari kalian ada yang tahu tujuan IP itu? Ayo coba tujuan IP itu apa? Ya, benar sekali. Tujuan IP itu
mengembangkan semangat nasionalisme bangsa Indonesia. Karena kalau kita sudah semangat, berarti kalau sudah diberi semangat oleh para indispartis ini, kita itu kan seakan-akan sudah mempunyai semangat yang luar biasa kan untuk mengembangkan negara Indonesia ini lebih maju. Yang keempat yaitu tentang Perhimpunan Indonesia. Nah, dari kalian apakah ada yang tahu tentang Perhimpunan Indonesia itu didirikan oleh siapa, pada tahun berapa, dan tujuan Perhimpunan Indonesia itu apa? Ayo coba Iza. Ya, benar sekali. IP itu pertama kali didirikan oleh orang-orang Indonesia di Belanda pada tahun 1908, yang mana Perhimpunan Indonesia itu pertama kalinya tidak bernama Perhimpunan Indonesia, akan tetapi bernama Indische Vereniging pada tahun 1908 itu. Nah, kan itu mesti ada perubahan kan sehingga menjadi Perhimpunan Indonesia. Apakah kalian ada yang tahu tahun berapa saja yang bisa menjadi organisasi Perhimpunan Indonesia itu? Ayo, dari kalian. Iya, benar sekali, Ii. Nah, di sini pada tahun 1922 Indische Vereniging itu dirubah menjadi Indonesische Vereniging. Nah, dari situ dirumuskan lagi agar menjadi Perhimpunan Indonesia. Nah, resmi dijadikan organisasi Perhimpunan Indonesia itu pada tahun 1925. Ya, benar sekali. Kalian tahu nggak siapa yang pendiri Perhimpunan Indonesia ini? Kan ini sudah ada gambarnya kan? Siapa ini? Ayo, siapa ini? Kalian tahu kan ini siapa? Masa sama tokoh pejuang Indonesia kalian gak tahu? Ya, benar sekali, ini Muhammad Hatta, atau disebut dengan apa? Ini kan mempunyai julukan Muhammad Hatta ini. Iya, benar sekali, Bapak Koperasi Indonesia. Nah, adakah dari kalian yang tahu tentang tujuan didirikannya Perhimpunan Indonesia ini? Tujuan dari Perhimpunan Indonesia ini untuk mencapai Indonesia merdeka. Nah, ini Bung Hatta ini kan punya semangat yang sangat tinggi agar Indonesia itu cepat-cepat merdeka dari penjajahan. Nah, yang terakhir itu Ibu jelaskan tentang Partai Nasional Indonesia atau disingkat dengan PNI. Ibu tulis dulu ya. Partai Nasional Indonesia atau disingkat PNI. Nah, dari kalian ada yang tahu nggak siapa pendiri dari Partai Nasional Indonesia ini? Ayo coba Dian, siapa pendiri dari PNI ini? Ya, benar sekali. Ini ya, kalau kalian nggak tahu tentang Bung Karno, kalau kalian tidak tahu tentang Bung Karno ini nih Bung Karno. Nah, PNI ini didirikan di mana? Ayo, apakah kalian ada yang tahu PNI ini didirikan di mana dan pada tahun berapa? Ya, benar sekali Andi. PNI ini didirikan di Bandung pada tanggal 4 Juli
1927, yang mana salah satu tokoh pendirinya itu terdapat Bung Karno. Apakah kalian ada yang tahu tentang tujuan dari PNI itu apa? Iya, benar sekali Syifa. Tepuk tangan, ayo. Tujuan dari PNI ini ialah untuk Indonesia merdeka dengan ideologi nasionalisme seperti itu ya. Nah, dari penjelasan Ibu, apakah kalian ada yang mau ditanyakan atau belum dipahami? Ayo silahkan bertanya. Ya, baik, pintar sekali Iit. Pertanyaan Iit itu tentang perhimpunan di Indonesia. Kenapa Iit yang dipertanyakan pada tanggal berapa? Oh, yang di Belanda itu diberi nama apa? Oh, yang di Belanda itu kan orang-orang Indonesia yang mendirikan tentang perhimpunan Indonesia ini. Nah, itu diberi nama dengan Indische Vereniging itu ya. Gimana It? Sudah paham? Ya, baik sekali. Nah, dari pertemuan ini, apakah dari kalian ada yang mau menyimpulkan tentang pembelajaran hari ini? Iya, ayo coba Syifa, ayo. Apa kesimpulan tentang pertemuan hari ini? Ya, benar sekali. Pertemuan yang sekarang ini kan menjelaskan tentang organisasi pergerakan nasional Indonesia, yang mana di dalam organisasi ini tuh menjelaskan tentang Budi Utomo, terus Syarikat Islam, Indische Party, Perhimpunan Indonesia, terus yang terakhir itu tentang Partai Nasional Indonesia, yang mana dari kelima organisasi ini itu sudah dipelopori oleh pahlawan-pahlawan kita yang memperjuangkan Indonesia untuk merdeka. Nah, dari sini kan kalian sudah menyimpulkan ya. Apakah kalian masih ada yang belum paham? Baik, kalau sudah paham, nanti Ibu kasih tugas ya buat dikerjakan di rumah. Tugasnya itu kalian itu mencari tahu ya tentang tentang tokoh-tokoh tadi yang sudah dijelaskan, seperti pendiri Budi Utomo itu siapa, terus Syarikat Islam itu siapa. Ibu bagi kelompok ya, ini kan masuk semua 20 anak. Jadinya Ibu bagi menjadi 5 kelompok ya. Satu kelompoknya itu terdiri dari 4 anak. Ya, baik, di sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Yang mana kelompok 1 diketuai oleh Syifa, kelompok 2 oleh Iza, kelompok 3 oleh Iit, kelompok 4 oleh Dian, dan kelompok 5 oleh Andi. Nanti pertemuan minggu depan Ibu akan nilai tugas kalian ya. Yang kelompoknya Syifa itu tentang Budi Utomo. Kalian itu mencari tentang sejarahnya pendiri Budi Utomo. Yang kedua itu tentang Syarikat Islam. Yang ketiga itu tentang Indische Party. Yang keempat itu tentang Perhimpunan Indonesia. Yang kelima kelompoknya Andi itu tentang Partai Nasional Indonesia. Nah, baik, di sini Ibu rasa cukup ya tentang pertemuan hari ini. Ya, baik, Ibu akhiri ya pertemuan hari ini. Sebelum Ibu akhiri, marilah kita berdoa dulu ya sebelum menutup pelajaran. Kita baca hamdalah bersama-sama ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.